Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 strategi pembelajaran akan menjelaskan makalah kami tentang model-model pembelajaran menurut Model of Teaching Bruce Joyce and Marsha Well. Selamat menyimak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah prosedur yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan melakukan koordinasi terhadap pengalaman belajar yang akan dilakukan oleh peserta di dalam kelas. Sistem belajar dalam sebuah model pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dasar pengelompokan model pembelajaran. Ini ada 5 bagian model pembelajaran, yaitu 1. Mengatur pendidik dan peserta pendidik. Apakah pendidik yang menyampaikan dan mengorganisasi pembelajaran itu adalah guru kelas atau guru bidang studi? Apakah hubungan pendidik peserta terjadi secara tatap muka atau dengan perantara media? Apakah sistem belajar secara klasikal, kelompok atau perorangan? Itu semuanya akan menentukan termasuk jenis kelompok, model mana suatu model pembelajaran, atau bahkan dapat menentukan jenis model pembelajaran yang mana yang akan dipergunakan atau dilaksanakan. Yang kedua, yaitu struktur peristiwa pembelajaran. Struktur peristiwa pembelajaran dapat terjadi secara tertutup atau terbuka. Peristiwa pembelajaran yang tertutup didesain, telah ditentukan dan digariskan secara baku dan guru tidak menyimpang dari rencana. Sedangkan struktur peristiwa pembelajaran yang bersifat terbuka, maka tujuan khususnya materinya serta prosedur yang ditempuh untuk mencapai ditentukan pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung. Terbuka dan tertutupnya struktur pembelajaran akan menentukan penggunaan suatu model pembelajaran. Yang ketiga yaitu peranan peserta didik dan pendidik dalam mengolah pesan, yaitu pesan atau isi pembelajaran yang akan disampaikan dan diterapkan pendidik kepada peserta didiknya dapat diolah secara tuntas oleh pendidik itu sendiri. Sebelum pembelajaran akan dicari bersama-sama dengan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Pesan atau isi pembelajaran yang diolah tuntas pada pendidik bersifat ekspositorik, biasanya digunakan metode ceramah. Sedangkan pesan atau isi pembelajaran yang dikompromikan dengan peserta didik disebut pesan heuristik atau hipotetik, yang biasanya digunakan metode discovery atau inquiry. Keempat yaitu proses pengolahan pesan atau isi dalam pembelajaran. Proses pengolahan pesan dapat bertolak dari contoh-contoh sampai kepada kesimpulan, atau dapat pula bertolak dari gambaran umum yang kemudian sampai kepada contoh-contoh. Pengolahan dari contoh yang bersifat konkret kepada penemuan atau kesimpulan, atau bergerak dari cara berpikir khusus ke umum dalam strategi pembelajaran ini dinamakan strategi pembelajaran dengan induktif, atau dapat juga yang bersifat sebaliknya yaitu deduktif. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apakah bersifat
visual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, sikap dan nilai, atau gabungan dari semua itu. Gambaran tujuan ini akan menentukan model pembelajaran apa yang sesuai serta menentukan juga berada pada kelompok model pembelajaran yang mana. Maka sebelum kita maju ke model pembelajaran, kita harus tahu 5 bagian dasar model pembelajaran ini. Deutsche dan Weil dalam bukunya yang berjudul Models of Teaching atau Method Edition menyatakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki karakteristik umum masing-masing yang diberikan menurut unsur-unsur, yakni yang pertama sintaks, yakni tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran menurut model tertentu. Yang kedua, sistem sosial, yakni situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut. Yang ketiga, prinsip reaksi, yakni pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya memberi respon kepada peserta didik. Yang keempat, sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu. Yang kelima, dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, dampak pengiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa adanya arahan langsung dari guru. Di bab selanjutnya, saya akan menerangkan tentang modal pemrosesan informasi. Yang pertama, modal pencapaian konsep dirancang untuk mengembangkan dan menganalisis konsep dengan menggunakan pola nalar induktif. Yang nomor 2, modal berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses mental induktif dan penalaran atau membentuk teori. Yang nomor 3, model latihan penelitian dirancang untuk membelajarkan siswa dalam menghadapi penalaran kausal lebih fasih dan tepat dalam mengajukan pertanyaan, membentuk konsep serta hipotesis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syoriani Kewa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran menurut Joyce dan Will. Untuk model yang pertama adalah model penelitian ilmiah. Model penelitian ilmiah ini dirancang untuk pembelajaran sistem penelitian dari suatu disiplin ilmu, tetapi diharapkan juga memiliki efek dalam kawasan. Untuk model yang kedua adalah model pengembangan intelek. Model pengembangan intelek ini dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, terutama penalaran logis, tetapi juga dapat diterapkan pada perkembangan sosial. Untuk model yang ketiga adalah model penata lanjutan. Model penata lanjutan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kemampuan pemrosesan informasi untuk menyerap dan mengaitkan. Dan untuk model yang terakhir adalah model memorisasi. Nah, model memorisasi ini adalah dirancang untuk meningkatkan daya ingat pada siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan bagi yang belum memahami atau ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.